Karena salib-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh datang tempat ini, boleh mengenal Engkau, menikmati kasih-Mu yang paling agung. Karena salib-Mu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk menerima firman. Engkau urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, dan pakai mulut bibirnya untuk boleh menjadi saluran berkat. Tuhan sucikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali untuk datang memperingati hari kematian Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa, buka hati kami pada pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Amin. Ini kok enggak bunyi ya? Sudah? Ya. Silakan. Nyanyi bersabdalah Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan nyanyikan bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami, hiburlah kami. Kuatkanlah kami, hiburlah kami. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati apa ya? Kita ibadah. Hanya kata kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kasih yang paling agung dan mulia itu diberikan kepada saudara dan saya. Kita akan membaca dari Roma ayat 8. Ini loh kode pada ini sama ini. Coba ini MPXDSD. Roma pasal 5 yang satunya nggak bisa. ayat 8 sampai yang ke-11. Aneh. Kayak yang punya karakter tadi yang pegawai teman-teman itu soalnya ngomongnya Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, peristiwa pengkhianatan, penyiksaan terhadap Tuhan Yesus sampai saat matinya tergantung di kayu salib. Ya, melalui drama yang kita lihat, melalui firman Tuhan yang kita sering baca atau tiap tahun kita diingatkan tentang kematian Tuhan Yesus. Dia diolok, diejek, disiksa. Kita hanya melihat, mungkin kasihan ya. Semua yang dialami oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita orang berdosa. Seharusnya kitalah, saudara dan saya, yang harus menerima hukuman seperti itu. Kita orang yang terkutuk. Perbuatan baik kita
tidak ada yang sempurna. Sekalipun kita katakan kita orang baik. Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah bersumpah palsu. Saya tidak pernah memaki orang atau saya tidak pernah memukul orang. Seringkali kita merasa diri baik. Tetapi kebaikan kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Seharusnya kitalah yang menerima hukuman itu. Di dalam dunia ini ataupun dalam kehidupan yang kekal. Di dunia ini kita menjadi orang yang terkutuk. Kita tidak bisa menerima yang baik karena kita orang yang jahat. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus menunjukkan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, kita masih belum sempurna, tapi Dia mau mati untuk kita. Dengan penderitaan yang begitu berat, diolok, Dia Allah loh, diolok, diludahi. Kita kalau diludahi, wah emosi, kok berani sekali meludahi saya, padahal enggak kena. Meludah di depan aja kita sudah tersinggung. Tapi Tuhan Yesus diludahi dan kemudian dicambuk, dicerca sampai berdarah-darah. Tadi ada drama yang terlambat datang, tidak menyaksikan drama yang sungguh menyentuh hati. Dan juga film yang mungkin sudah ditayangkan, seringkali ditayangkan. Ya, semua ya dalam 40 hari sebelum hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, renungan firman Tuhan, tentang penyiksaan Tuhan Yesus sampai Dia harus mati di atas kayu salib. Apakah Bapak Ibu banyak yang mendengar atau mengabaikan renungan itu? Saya tidak tahu. Ya, ada yang mendengar? Ya pasti ada 1-2 orang mungkin, tapi tidak seluruhnya. Kalau kita mendengar selama 40 hari itu, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus merasakan penyiksaan yang amat sangat pada waktu Dia datang sebagai manusia. Semua itu Dia lakukan karena kasih-Nya yang agung dan mulia bagi kita orang yang berdosa. Tetapi percuma saja kalau kita hanya tahu cerita fakta sejarah bahwa Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk menebus siapa? Anak kecil bisa langsung jawab, untuk menebus dosa kita. Tetapi kalau hidup kita sebagai orang yang ditebus tidak berbahagia, tidak berubah, dan tidak berbuah, semua itu percuma saja. Kalau kita dikatakan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, seharusnya sebagai pribadi, sebagai keluarga, kita memiliki kebahagiaan di dalam dunia ini. Wah, di dunia ini banyak penderitaan, benar banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tetapi kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Amin. Kalau kita hanya tahu fakta sejarah, kita hanya mengikuti, mungkin sambil menangis, kasihan Tuhan Yesus ya, disiksa sampai seperti itu. Tapi kita tidak tersentuh ya, hati hanya menangis, hanya kasihan di mulut. Setiap orang Kristen harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi, setiap orang. Kita harus mengalami dalam hidup ini di mana kita sampai pada titik menyadari
bahwa sayalah orang yang berdosa. Saya membutuhkan penebusan dari Tuhan. Saya membutuhkan salib Kristus untuk memulihkan hidup saya. Hati saya yang luka. Memulihkan hidup saya yang sudah jatuh dalam dosa. Kita harus sampai pada kesadaran diri. Tuhan, ya kita menjerit, Tuhan aku butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan saya. Harus tiba pada satu titik di mana kita merasa diri berdosa. Ya, dalam Lukas 18 dikatakan dalam Lukas pasal 18 di mana ada orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang berdoa di depan bait Allah. Orang Farisi itu berkata, aku mengucap syukur Tuhan karena aku bukan perampok seperti dia. Aku bukan orang yang jahat seperti si A. Aku bukan pembunuh. Aku bukan pezinah. Aku sudah memberikan perpuluhanku. Aku sudah menolong banyak orang. Ya, aku mengucap syukur. Aku baik-baik saja. Tetapi seorang pemungut cukai datang dengan memukul dirinya. Kasihanilah aku ya Tuhan, aku orang berdosa. Kasihanilah aku, ampuni aku. Saat itu Tuhan mengampuni dia. Bagaimana kita datang kepada Tuhan pada saat melihat Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita? Apakah kita tetap hanya melihat itu sebagai itu fakta sejarah, sesuatu yang pernah terjadi? Oh Tuhan, aku bersyukur sudah diselamatkan. Cukup sampai di situ. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia merasakan bahwa apa yang Tuhan perbuat itu sesuatu yang sangat berharga dan sangat mahal. Dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sebab kamu tahu, sebab kita tahu bahwa darah Kristus itu darah yang mahal. Kita diselamatkan oleh darahnya yang mahal. Allah sendiri datang untuk mau rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Orang yang berjumpa dengan Kristus, menyadari dirinya berdosa, kemudian datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau berubah sejak saat ini. Ya, Tuhan, aku tidak mau seperti dulu lagi. Aku mau menyerahkan hidupku untuk Engkau. Itu orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan, pada saat orang itu datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, Tuhan bukan hanya katakan, aku sudah mengampuni kamu. Stop sampai di situ. Tidak. Tuhan memberikan tujuan hidup yang baru bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang sudah bertobat, menemukan kasih Tuhan. Tuhan memberikan tujuan, yaitu
untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Oh, kita maunya yang menikmati Dia aja, tujuan yang menikmati Dia. Tapi memuliakan Tuhan sulit deh. Sulit Tuhan memuliakan Engkau, tapi aku mau menikmati Engkau. Menikmati berkat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Stop. Kalau tidak memuliakan Dia, kita juga tidak dapat menikmati anugerah-Nya. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dapat memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Dia sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita. Dan orang yang mempunyai tujuan hidup yang baru yang Tuhan beri, dia akan bersuka cita. Tuhan, saat ini hidupku untuk Engkau. Pakailah aku. Memang masih jatuh bangun sampai kita mati. Tetapi dia akan menyerahkan hidupnya. Tuhan, pakai aku. Dia ingin memuliakan Tuhan. Seberapa bisa dia memuliakan Tuhan. Meninggalkan yang sia-sia. Karena kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dia mati untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Tuhan, pilihlah apa yang sia-sia itu aku akan buang. Tuhan akan menunjukkan satu persatu. Apa yang sia-sia dalam hidup kita, Dia akan singkirkan dari hidup kita. Kita akan jalani hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Di dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, apa yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Ada kebahagiaan. Hidup ini susah Tuhan di dunia. Tetapi bersama Tuhan. Kalau hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dia bersama kita. Tuhan berikan kebahagiaan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kebahagiaan yang dari Tuhan. Kebahagiaan yang tidak bisa diceritakannya. Tidak bisa dirinci. Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Kalau kita mau menyerahkan hidup untuk memuliakan Dia. Tapi kita mau berjalan dengan tujuan ini. Bisa kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Gimana ya? Kok sulit? Minta, Tuhan tolong saya untuk saya bisa bertemu dengan Kau secara pribadi. Ya Tuhan tidak mungkin datang dalam, ya bisa saja karena banyak kesaksian Tuhan datang dalam wajahnya diperlihatkan dengan sinar. Tetapi Tuhan juga bisa datang melalui firman-Nya atau melalui setiap hal yang Tuhan persiapkan untuk kita. Ya, kita baca lagi bahwa setiap orang di gereja ini tidak ada yang terlewat. Yang masih muda, yang remaja, anak-anak. Itu yang saya doakan. Tuhan, semua tidak ada yang terlewatkan sampai yang lansia. Mereka harus berjumpa dengan Tuhan supaya mengalami kebahagiaan itu. Dan dapat memuliakan Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu Ia mau agar kita dapat memuliakan Allah, menikmati Dia, menikmati anugerah-Nya. Melalui yang pertama merenungkan firman Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan senang mendengar firman Tuhan. Dia akan senang datang beribadah kepada Tuhan. Lebih daripada kesenangan duniawi. Dia akan senang membaca firman Tuhan, berlutut setiap pagi. Tuhan, aku butuh penghiburan-Mu, aku butuh kekuatan-Mu. Seperti saya pikir setelah suami meninggal, saya akan menderita atau
saya akan sedih, tidak punya kebahagiaan. Tapi saya cari, Tuhan hiburlah saya melalui firman-Mu. Sungguh firman Tuhan itu yang menghibur saya, menguatkan saya. Sekalipun engkau ditinggalkan suami, tetapi aku menjadi suamimu. Sepertinya Tuhan itu dekat, bicara dengan saya, memeluk saya. Oh Tuhan, terima kasih. Itu yang membuat saya berbahagia. Sekalipun saat ini saya saya tidak senang kalau dulu itu dibilang saya janda. Aduh, menjadi janda itu nggak enak. Ya. Tetapi saat ini saya menerima apa yang Tuhan mau. Suami saya dipanggil, saya menjadi janda. Oke Tuhan, tapi hiburlah saya, lindungi saya. Aku tidak punya pelindung lain. Ya. Tuhan sebagai pelindung. Orang yang mengasihi Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan, dia mengerti kalau Tuhan mengasihi dia. Kita melihat dari Mazmur 23 ayat yang ketiga, sering kita baca. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Firman Tuhan menyegarkan. Kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan, wes tulisan yang membosankan. Firman Tuhan ini tulisan yang membosankan. Membuat ngantuk kalau dengar firman Tuhan. Membuat ngantuk kalau kita membaca. Tetapi kalau orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mau ngomong apa lagi Tuhan? Mau bicara apa lagi Tuhan? Aku mau dengar. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan pimpin aku kemana? Aku mau dengar. Tuhan tolong saya untuk saya mau melihat, mendengar suaramu. Supaya keluargaku berbahagia, supaya anak-anakku berbahagia. Kita berbahagia, kalau kita berbahagia, ya sebagai bapak, ibu, anak-anak pasti berbahagia. Kalau bapak stres, anak lebih stres. Ibu stres, anak lebih stres. Kalau kita berbahagia di dalam Tuhan, kita mau mendengar firman-Nya, dijauhkanlah dari stres. Ya. Sekalipun persoalan banyak. Ia mau menuntun aku di jalan yang benar. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia senang. Kalau baca Alkitab, Tuhan memperbarui hidupnya. Oh Tuhan tunjukkan, ini loh kamu tadi salah ngomongnya sama anakmu. Ini tadi kamu salah ngomongnya sama atasan. Salah bicara ngomongnya sama istri, sama suami, sama anak. Tuhan menunjukkan setiap kesalahan kita. Dan Tuhan mau memperbarui kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, oh iya Tuhan, salah ya tadi aku ngomong. Ampuni Tuhan, aku mau perbarui hidupku. Dia akan terus memperbarui hidup kita. Hidupmu tidak akan sama lagi. Kalau kita tiap tahun memperingati salib Kristus, memperingati penebusan Kristus, tapi hidup kita sama seperti 10 tahun yang lalu. Masih suka marah, masih suka jengkel. Belum ada perubahan. Apanya yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Tuhan, kenapa aku tidak berubah? Ya karena kamu tidak mau mendengar suaraku. Tuhan merubah tidak langsung. Ya memang ada yang langsung 180 derajat langsung berubah. Misalnya ada orang yang suka merokok tapi Tuhan bilang harus berhenti merokok. Ada yang langsung, tapi ada yang dengan perjuangan dia meninggalkan rokok.
Setelah itu kita melihat Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Dari Mazmur 19 ayat 7. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak punya pengetahuan tinggi. Tetapi karena merenungkan firman Tuhan, ia akan mempunyai hikmat untuk dapat menjalani hari-hari yang makin sulit, sehingga dia terhindar dari jerat iblis. Misalnya ya orang yang diberi hikmat Tuhan pasti berbahagia. Misalnya kita membaca firman Tuhan ini, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berarti apa? Cukupkan uang yang ada padamu, cukupkan diri. Maka kita harus berkata tidak terhadap tawaran-tawaran. Kita semua pakai HP ya. Tawaran-tawaran Shopee Pay Later. Ya, belanja sekarang, bayarnya nanti. Ada kami, bisa nyicil. Beli sekarang, kebutuhanmu, keinginanmu. Beli sekarang, cicil saja. 1 tahun, 2 tahun. Kalau kita mau berbahagia, kita harus katakan tidak. Tuhan memberi hikmat kepada kita. Pada saat ada tawaran, kita sanggup berkata tidak. Aku tidak punya duit, ya nyelengi dulu kalau itu kebutuhan. Baru kalau itu perlu kita beli. Jangan kita, ini perlu, cicil, nanti cicil, pinjem pinjol. Akhirnya nggak bisa bayar pinjol, lari sana, lari sini. Tidak ada kebahagiaan. Yang salah siapa? Bukan karena Tuhan tidak bisa memberkati, tidak bisa mencukupi. Tapi karena kita salah. Kita tidak mau menerima hikmat dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mulai mencintai firman. Mulai mencintai firman, mulai mencintai Dia. Kemudian setelah itu kita akan baca dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Kalau kita senang membaca firman Tuhan, Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 4 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Aku dari aku ya, 1, 2, 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dalam hidup kita, dalam mengikut Tuhan, masalah itu tidak akan habis. Orang Kristen ataupun tidak, kita tetap punya masalah karena tinggal di dalam dunia. Tetapi apa bedanya orang percaya kepada Tuhan? Orang yang sudah ditebus dengan orang lain, apa bedanya? Di sini bedanya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Waktunya itu tidak tentu, bisa cepat, bisa lambat. Tetapi lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mau mendengar teriak kita.
Kemudian Dia menolong, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ya, Dia menolong kita, tidak tanggung-tanggung ya, dari lumpur rawa, ya, dari kesulitan yang amat sangat. Tapi kalau kita mengandalkan Dia, mengasihi Dia, memuliakan Dia, Dia katakan, Ia mengangkat, menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ada keberanian untuk melanjutkan hidup. Cara kita menikmati Dia, yaitu kalau kita berharap kita dapat berdoa kepada Dia. Dan kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita. Itulah menikmati Dia. Di dalam doa kita berserah, kita menunggu Tuhan, dan pasti Tuhan tolong. Dan pada saat Tuhan tolong, mungkin inilah saat saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pada saat melihat pertolongan Tuhan, oh Tuhan, pertolongan-Mu nyata. Dan ayat yang keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan setelah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan. Tetapi ada orang yang sudah ditolong dengan luar biasa, hanya say thank you, terima kasih Tuhan, kemudian besoknya lupa. Tetapi orang yang benar-benar ditolong oleh Tuhan, dia akan tersungkur di kaki Tuhan. Dia akan bersujud di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 lidahku, aku tidak dapat mengungkapkan terima kasihku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mungkin kita ditolong sembuh dari penyakit yang berat. Mungkin kita ditolong dari bisnis yang terpuruk. Mungkin kita ditolong dari keluarga yang berantakan. Mungkin ya kita ditolong dari masalah-masalah yang lain. Tuhan, terima kasih. Kemudian kita bersujud kepada Tuhan. Seperti Petrus pada saat dia capek, tidak dapat ikan banyak. Tuhan katakan, tebarkan jalamu. Dia menebarkan jalannya. Pada saat dia mendapat ikan banyak, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong aku. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan pada saat mengalami kesesakan. Dan pertolongan itu jangan dianggap biasa. Walaupun pertolongan kecil jangan dianggap biasa. Kalau kita terbiasa dengan cuek ya, dengan pertolongan Tuhan yang biasa. Pertolongan Tuhan yang luar biasa pun kita tidak menghargai. Kita cuma lewat. Ya. Kalau saya pulang ke rumah, saya melihat rumah saya yang bisa saya tempati saat ini. Saya katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, siapa saya? Aku bisa menempati rumah ini dengan gratis. Ini bukan rumah saya. Aku boleh pinjam. Saya tidak tahu apakah sampai selama saya hidup. Tapi kalau sampai sehari ini, saya bisa menempati rumah yang lega. Ada 3 kamar, kemudian saya bisa menikmati hidup. Saya bisa pakai mobil, saya bisa menikmati
berkat Tuhan saya cukup bisa beli beras, beli minyak walaupun mahal ya. Kadang kemarin tuh saya kaget, loh harga beras kok naiknya banyak. Karena saya selama ini beli berasnya kan harganya tetap segitu-segitu aja. Dari 64, 69, 74, 74 terus. Inilah kok 90. Kaget saya, tapi saya percaya Tuhan kok akan mencukupkan kebutuhan saya. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa menempati rumah, kalian tidak harus tinggal di emper toko. Apakah itu kos, apakah itu kontrak, seperti saya dipinjami. Apakah kita hanya terima kasih Tuhan, apakah kita tidak tersungkur karena Dia memberkati kita. Biarlah hal-hal yang kecil kita dapat katakan, aku mau menikmati Engkau Tuhan, menikmati berkat-Mu setiap hari, supaya aku dapat memuliakan Tuhan dengan mulutku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Biarlah setiap berkat Tuhan yang engkau terima, setiap pertolongan Tuhan yang engkau terima, membawa engkau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan saja dengan pujian. Ya kadang masuk di gereja, WL sudah semangat, pemain musik semangat. Kita yang di tempat duduk nyanyinya ngantuk. Ya. Apakah kita mau semangat? Aku mau memuji Engkau Tuhan. Aku mau memuliakan nama-Mu. Ia memberikan nyanyian baru. Kalau engkau menghargai salib Kristus, Dia akan memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji Allah. Dan banyak orang di sekitar kita, apakah itu keluarga-keluarga besar kita, akan melihat ada perubahan hidup dalam hidupmu. Yang tadinya sedih, yang tadinya suka mengeluh, sekarang bersuka cita, suka nyanyi, suka membaca Alkitab, makin ramah, makin baik, makin rendah hati. Maka semua katakan, aku juga mau percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidupmu. Aku mau mengikut Tuhan karena engkau. Adakah orang-orang di keluarga yang mau mengikut Tuhan karena mengikut engkau? Pada hari ini, saat kita mengikuti ibadah ini, mintalah Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan, apa yang membuat aku belum berbahagia? Tuhan, buatlah aku berbahagia. Aku mau berjumpa dengan Engkau. Hiburlah saya dengan firman-Mu. Dan aku mau menikmati anugerah-Mu setiap hari, setiap saat. Ini tujuan Tuhan untuk kita, supaya kita memuliakan Dia dan menikmati Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Senang loh menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan berarti menikmati berkat-Nya. Berkat-Nya itu pertolongannya. Berkat-Nya itu setiap jawaban doa. Berkat-Nya itu kekuatan yang Dia berikan. Itu yang Dia berikan. Muliakanlah Tuhan dan nikmati akan anugerah-Nya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, dengan kerendahan hati kami mau datang kepadamu Tuhan.
Kami mau mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Tetapi kami tidak hanya mengucap syukur Tuhan. Kami mau diisi oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Dan kami mau berbuah supaya hidup kami boleh bersukacita dan hidup kami berdampak bagi banyak orang. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau mau mengoreksi kami. Oh Tuhan, tolong lawatlah setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya kami boleh tersentuh oleh jamahan kasih-Mu Tuhan. Peluklah kami yang saat ini hati kami terluka. Karena di bawah salib-Mu ada pengampunan dan ada pembebasan dari luka yang sangat dalam di hati kami. Tuhan, Engkau tolong kami untuk melihat anugerah-Mu dan menikmati anugerah-Mu. Terpujilah ya Tuhan,